dia tuh kayak terus-terusan ngajak aku ke Bali, terus ngajak ke Bandung, terus Nah itu kali sama di Bandung. awalnya nawarin dulu dia Kak, nawarin dia nanya kamu suka traveling nggak? Aku suka buat jalan-jalan, aku bilang gitu. Kapan-kapan kita ke Bali yuk deh. Nah terus habis itu aku bilang gini, kayaknya nggak usah ke Bali dulu deh. Aku juga takut Kak, karena aku baru kenal dia tiba-tiba pergi. Aku juga kayak, gue nggak mau bodoh, aku bilang gitu. Udah kalau misalnya dia mau ngajak gua keluar kota minimal Bogor dulu. Kalau Bogor gue nggak diapa-apain, baru udah ke Bandung atau kemana. Pokoknya daerah-daerah deket-deket sini dulu dah, jangan nyebrang-nyebrang dulu gitu. Dan akhirnya dia setuju. Kita ke daerah Bandung langsung. Nginap. Iya, nginep. Di situ kita pergi bertiga. Karena si KE ini yang kenalin aku sama dia. Nah, karena anaknya si KE ini ada yang pendidikan di Bandung. Jadi ada tempat tinggal dia dan kita misah. Karena yang aku bilang tadi, dia kan orangnya pasti ada embel-embelnya. Dan aku bilang, kayaknya kita nggak usah tidur nyatu deh. Maksudnya biar aku kayak pengertian aja ke dia. Mungkin dia gengsi ngomong ke aku atau apa kan. Kayak aku bilang gitu aja ke dia, Kak. Kayak udah mending kita nyari penginapan lain aja, kita nggak usah bersatu sama KE ini, aku bilang gitu. Nah setelah itu dia bilang ya udah deh kita nyari penginapan daerah sini aja. Nah kita nginap tuh di salah satu hotel di daerah Bandung. Itu hotelnya bagus banget, mewah banget, bener-bener mewah banget. Aku kayak baru pertama kali diajak cowok ke hotel bener-bener mewah, kayak aku Dia yang milih hotelnya? iya, kayak dia ngerti banget, dia tuh orang bersih banget, Kak, bersih banget. Bahkan ada noda di stang di setirnya dia tuh, setir mobil, dibersihin. Dek, bawa tisu basah nggak? Bawa, sini tisu basah, dilap. Kayak bener-bener nggak mau kotor sama sekali, Kak. Nah akhirnya dia lagi check in tuh, aku ngeliat sekeliling hotelnya, bagus banget, penuh dengan bunga, Kak. Kayak vibes tuh kayak bener-bener khusus pasangan suami istri. Dan dia bilang gini, Honeymoon banget ya? bener, karena tuh, ini gue berasa kayak istri orang. Dan di situ dia bilang, adek nanti kalau ditanya bilang aja istri abang ya. Dia bilang gitu, lah kan KTP kita beda, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, dia bilang gitu. Bilang aja dia belum perbarui KTP atau apa. Udahlah, intinya pikiran bulus dia banyak banget. Aku iyain aja dong. Nah, kita naiklah tuh ke lantai 4, karena emang kamar kita di lantai 4, di nomor 121 tuh. Nah, terus Ingat ya? Oh, inget banget aku. Sampai detail-detail isi kamarnya juga aku inget. Iya. Harga kamarnya berapa jutaan kali ya? Harga kamarnya sekitar semalam tuh 3 jutaan. Itu emang bagus banget, Mewah, menurut ya? aku bagus banget dah. Terus abis itu, di dalam kamarnya itu, bener-bener ada bed up, ada shower. Aku kayak mikir, rumah gue aja nggak begini kamarnya. Kok ini bisa begini sih? Cakep banget. Kamu mikir nggak pada saat itu, wah gue pasti bakal dipakai nih? Aku bukan mikir lagi, karena aku udah percaya diri Udah ready. banget. Udah ready banget. Aku udah ready banget kayak, adalah gue mau dieksekusi bagaimanapun itu gue terserah, yang penting duit ada buat gue. Aku mikirnya gitu. Nah, terus abis itu kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Dia ganti baju, terus si pengacara ini bilang ke aku, ada nggak mau cuci-cucian dulu? Cuci-cucian? Oh, cuci kaki mungkin maksud dia. Ganti baju lah tuh aku kan. Emang aku juga bawa baju. Terus kakak tahu dia ngasih baju dinas ke aku. Dibawa, dibeli tanpa sepengetahuan aku dan kasih ke aku. Ada ganti baju ini ya. Nah, terus aku Baju dinas apa tuh, Say? lingerie gitu loh, Kak. Akhirnya ya udahlah, aku kayak oh ya udah. Akhirnya aku pakai. Terus aku keluar kayak ngomong. Dia bilang gini, adek kebutuhannya kira-kira tiap bulan berapa? Hanya ke aku. Pengertian dong. Pengertian awalnya. Sebelum bikin aku risih. Nah, aku menjawab lah. Aku seminggu tuh bisa habis 2 juta sampai 3 juta. Real, karena perempuan realistis aja. Ibaratnya make-upnya lah. betul, ibaratnya makeup aku belum, skincare aku belum. Ditambah lagi aku masih remaja yang masih pilah-pilih skincare. Aku apalagi masih FOMO banget sama yang treatment, pengen ikut-ikutan kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku bilangnya segitu. Abang nggak keberatan, asal adek bisa memenuhi apa yang abang pengen. Adek mendapatkan apa yang adek pengen. Dia bilang gitu. Aku udah paham omongan dia, kayak wah ya udahlah. Gue udah paham nih kata-kata dia kayak gimana. Oke, aku bilang gitu. Tapi kalau ada laki-laki di belakang abang bilang jangan diem-diem aja, karena abang nggak suka kayak gitu. Dia bilang gitu. Dan aku kayak ya gue nggak akan nyari laki-laki lain selagi lu ngedonaturin gue tuh kayak terus. Gue juga bodo amat. Donatur tetap lah ya. Iya, aku juga nggak akan nyari donatur lain selagi dia donaturnya kenceng. Donaturnya aku kenceng banget gitu. Nah, setelah kita dipita kayak gitu, dia nge-ACC oke. Dan akhirnya
Dia kayak, abang pengen deh. Ya udah bang, aku bilang ya udah bang, kayak langsung gitu aja. Langsung akhirnya ya udah, karena dia duda juga, akhirnya dia mungkin udah punya pengalaman ya. Tapi punya dia kali ini panjang tapi kecil Kak. Kurus. Dia Orangnya gemuk. Gemuk tapi. Iya, panjang tapi kecil punyanya. Enggak kayak sepupu aku itu. Kan sepupu aku pendek tapi besar kan. Nah, kalau ini terbaliknya panjang tapi kecil. Enakan yang besar ya? Iya, betul. Apalagi kayak los banget kayak los gitu. Kayak Gak berhasil. iya kayak jelek udah begitu dong. Hah, apa ini dalam hati aku gitu. Udah gitu ya. Iya. Nah, terus dia dengan baik dong Kak. Namanya kan dia donatur terkencang aku. Nah, setelah itu kayak aku tempat tidur aku kan ya. Iya, mewah banget Kak. Terus di situ posisi lampu cuma nyala satu di samping kanan dia di tempat tidur. Terus habis dan aku kayak ngerasa, "Jelep, hah, dalam hati ini udah masuk." Tapi dia udah goyang, kalau udah goyang masih udah masuk. Dan aku ngerasa kayak ini udah masuk, kok gak berasa. Tapi tampangnya sama sepupu cakepan mana? Sepupu aku lah kemana-mana. Sepupu aku aja umur 35 tahun, dia 40 tahun, jelas beda Kak. Umur apa sih namanya, Tua, dari ya? wajahnya udah agak tua, gemuk juga. Ya modelan bapak-bapak anak satu lah. Anaknya aja itu udah di umur 16 tahun. Makanya kayak aku tuh sama anaknya udah hampir sepantaran. Dan dia main sama sepantaran anaknya. Ya udahlah, itu mah gak menjadi masalah buat aku, yang penting uang aja. Di saat itu pertama udah keluar tuh. Nah, dipindahin lagi Kak. Kan ada kursi yang bentuknya huruf S gitu loh. Tau kan? Iya. Yang kedua rasanya? Yang kedua rasanya biasa aja juga. Karena bentuknya sama ya? Iya, kalau kecuali yang pertama kecil, yang kedua gede baru beda Kak. Karena bentuknya sama aja menurut aku, kayak ya udah bentuknya ya gini-gini aja. Tapi enaknya kayak sensasi, dia tahu nih titik sensasi aku. Nah, setelah itu akhirnya aku bersih-bersih lah, mandi di bed up, terus habis itu aku selesai, besok pagi kita sarapan. Ada yang mau sarapan apa besok pagi? Dia nanya gitu, apa aja lah. Di sini ada kok restorannya enak-enak juga, restoran dari hotelnya itu. Udah lah bang, akhirnya kita berdua tidur, sama-sama capek. Bangun paginya, emang udah disediain sarapan ya di restoran. Aku turun lah jam 6 pagi, aku turun. Semua sarapan yang ada di situ aku ambil satu. Tapi dalam porsi dikit. Di situ dia kayak, udah, dia bilang, "Dek, minta nomor rekening adek dong." Dia bilang gitu. Aku bilang, "Oh oke nih, oke juga nih." Dan di situ akhirnya udahlah, kayak aku udah transfer. Bener aja, 3 juta transfer ke aku. 3 juta transfer ke aku. Masih Plus, aman lah ya. masih aman. Plus bayaran kos aku dari tanggung sama dia. Kayak kos, terus kebutuhan aku bulanan kayak sabun, sampo, semua udah ditanggung sama dia. Nah, setelah itu udahlah kita ketemu KE ini nih. Setelah makan, kita ketemu KE, ngobrol. Dan di situ aku kayak mulai nih pelitnya dia kelihatan Kak. Gimana? Kayak apa ya? Kayak biasa kan tadi kan habis transfer ya. Nah, dia tuh KE ini dia bilang kayak, ayolah kita makan di sini, kita liburan di sini, ini tuh enak, agak mahal juga tapi dia bilang gini, janganlah mahal-mahal, dia bilang gitu. Ngedrop ya. Iya, aku bilang apa gara-gara habis transfer gua kok langsung gini. Nah, dari situ Lagi bokeh. makanya kata aku, wah ini bener-bener pelit sih. Akhirnya situ aku segala kelicikan aku berbicara, aku kan pinter ngomong juga nih kebetulan. Aku bikin mencoba-coba nih. Akhirnya dia bilang, yaudah, ayo kita ke mall aja deh. Di situ aku bilang, "Bang, sepatu adek udah rusak bang." Aku bilang gitu. "Emang ada yang mau beli sepatu apa? Harganya berapaan?" Harus nanya dulu Kak. Aku bilang, "Harganya sih aku lihat di online-nya 4.500.000. Oh, 4.500.000. Oh doang. Terus Tapi nggak dibeliin? Beliin, karena aku bujuk-bujuk dia terus kan. Akhirnya kita ke mall tuh jadinya, bukan ke tempat wisata. Kita ke mall di salah satu Bandung. Setelah itu, "Bang, ini bang yang aku maksud sepatunya." Terus dia kayak bilang gini Kak, "Bagus sih, adek pengen banget ya." "Pengen banget," aku bilang gitu. "Ya udah nggak apa-apa, adek bayar aja sana." Aku takut nih, dia kayak pura-pura telepon, "Ini gue yang bayar, apa dia yang bayar?" Emang nggak dikasih kartunya? Enggak, harus semua tuh dia yang megang, dia yang payment, harus dia yang itu paspornya segala Kasih macam. tahu lah ini waktunya bayar gitu. Makanya itu dia pura-pura telepon, aku nggak tahu pura-pura Akhirnya atau dibeli nggak bener. tuh sumpah? Akhirnya dibeli. Akhirnya aku tungguin aja, aku intilin terus, aku ikutin dia mau kemana. Akhirnya udah deh bang, udah selesai telepon, ya udah bang nih bayar, ini sepatunya. Aku bilang gitu. Aku nggak mau lah, aku ditransfer 3 juta terus aku juga beli sepatu sendiri, nggak mau lah aku.
aku. Berhasil. Berhasil dapet tuh. Terus makan lah tuh kita. Si Kak bilang gini, inilah Dek, ini aja Dek makanan paling enak tau di Bandung. Aku lihat harganya mahal, dia mau nggak nih beliin lagi. Tetap nolak Kak akhirnya. Oh mungkin sama si KE-nya doang kali, kalau sama kamu. Enggak, aku minta juga tetap. Nggak dikasih sama dia sama sekali. After itu kalau minta-minta lagi? Agak dipersulit juga sama dia. Kayak aku kadang bilang, Bang, kos Ade belum dibayar nih Bang. Kayak dia tuh baca chat aku doang. Iya. Makanya itu kan udah tuh aku udah tahu dia kayak gitu kan. Nah kita pulanglah ke Bandung tuh. Dari Bandung kita pulang ke Jakarta, sorry Kak. Kita pulang ke Jakarta, terus pas banget si situ ibu kos udah bilang, Neng ini udah waktunya bayar kos ya. Nah aku WA, Bang, kosan Ade ada waktunya dibayar, dibaca doang. Aku bingung. Jadi dia nge-ghosting kamu? Ya aku nggak tahu juga ya nge-ghosting atau enggak. Tapi kadang kalau dia lagi pengen, dia baru ngechat aku. Kalau dia, jadi harus, dan aku kayak mulai risih Kak sama dia. Kayak gue nggak bisa terus-terusan deket kayak gini terus. Yang ada ibu kos, yang ada gue nunggak terus, yang ada gue stres, yang ada gue bingung sehari-hari gimana ya kan. Niatnya jalan ninja, malah ketemunya orang yang pelit kayak gitu. Nah terus setelah itu yang nge-ghosting duluan, kamu yang pergi duluan apa dia yang pergi duluan? Dia yang Aku dong jelas yang menghindar. Semenjak dia bilang, Dek katanya mau ke Bali, jadi nggak kita? Dia bilang gitu. Aku bilang nggak bisa, aku sibuk. Aku langsung balas kayak gitu. Rese doang iya dia. rese lah kayak gitu. Aku takut juga dia papain sama dia. Akhirnya malas gue ngedeket-deketin orang kayak gitu. Bukannya untung buat gue, malah rugi ya kan. Kamu blok dia atau enggak? Enggak aku blok. Karena kalau aku blok, ibaratnya kalau aku nanti ada permasalahan di masyarakat atau apa, aku bisa menghubungi dia mungkin dengan harga murah. Gitu kan. Jaga-jaga lawyer ya? Betul. Oke, gitu. Luar biasa.